Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini kita sehat walafiat. Setelah kemarin kita belajar tentang cuaca, mengenal keadaan cuaca di sekitar kita, dan juga kita telah belajar tentang pecahan, seperdua, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, ya. Kita sudah mengetahui itu semua. Kita sekarang lanjutkan pelajaran pada pembelajaran yang kedua, ya, di semester 2 ini. Siap belajar, semangat selalu. Mudah-mudahan Allah membukakan ilmunya untuk kita dan bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ya, pertama aktivitas kita adalah membaca. Hujan deras turun semalaman. Pagi hari terasa lebih dingin. Udin, Edo, dan Beni berangkat sekolah bersama. Edo memakai jaket ke sekolah. Jaket berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Kita memerlukan pakaian tambahan saat udara dingin. Pakaian tambahan jaket atau sweater membuat tubuh hangat. Makanan juga dapat membuat tubuh hangat. Begitu juga minuman. Banyak makanan dan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Edo dan kawan-kawan berdiskusi dengan serunya. Mereka akan mengadakan festival makanan daerah. Setiap siswa membawa makanan dari daerah asalnya. Kemudian mereka memberikan penjelasan singkat tentang makanan tersebut. Ya. Kalian sudah mengenal berbagai macam makanan di Jogja, ada gudeg, geplak, ada apalagi dewol, gatot di Gunung Kidul, ya. Di timur Madiun ada pecel dan sebagainya, ya. Jakarta ketoprak. Itu adalah makanan daerah yang biasa kita sudah mengenal, bahkan pernah memakannya. Ya, selanjutnya ayo berdiskusi. Edo maju ke depan kelas untuk memimpin diskusi. Edo mendata daerah asal teman-teman di kelas. Daerah asal yang dimaksud adalah daerah asal usul orang tuamu. Yuk kita bantu Edo. Istilah tabel di bawah ini isi sesuai daerah asal teman-teman di kelasmu. Ini contoh, ya. Namanya Edo, Udin, Dayu. Asalnya Edo dari Maluku, Udin Sunda, Dayu Bali. Ya, ada Ahmadi dari Yogyakarta. Ada siapa lagi dari Jawa Tengah, ya, dari Jawa Timur dan sebagainya. Ya, ini untuk pengetahuan kita bahwa di dalam kelas kita memiliki daerah asal usul, ya, yang itu diambil dari asal usul orang tua kita yang berbeda-beda. Daerah asal teman-teman di kelas sangat beragam. Di Indonesia, asal usul orang tua menjadi daerah asal kita, ya. Daerah asal kita itu adalah asal usul dari orang tua kita. Walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita, ya. Ini membuktikan Indonesia terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita tetaplah satu bangsa Indonesia. Ya, saat ini kalian belajar di sekolah dalam satu kelas, ya, ternyata asal-usul orang tua kita berbeda-beda. Itu tidak menjadi masalah dan kita tetap harus bersama-sama bersatu, belajar bersama karena kita adalah anak-anak Indonesia, ya. Ayo mengamati. Hari mulai beranjak siang, ya. Matahari bersinar cerah. Cerah berarti tidak ada matahari tambah, ya, tidak ada awan mungkin, tidak ada awan. Ya. Edo membuka jaketnya. Dia mulai merasa gerah.
keadaan cuaca dalam satu hari bisa berubah-ubah. Pagi hari cuaca mendung, siang hari cuaca bisa menjadi panas, sore hari cuaca bisa berubah hujan. Tahukah kamu apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Perhatikan, pada suatu tempat ini perlu digarisbawah. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu ya. Ini pada jangka waktu tertentu ini perlu digarisbawah. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah ya. Makanya ditentukan jangka waktu tertentu. Kalau tidak ditentukan maka bisa berubah. Paginya bisa mendung, sorenya cerah, siangnya panas mungkin ya, sorenya berubah jadi hujan bisa saja. Kalau dalam waktu yang panjang, makanya cuaca itu keadaan udara pada suatu tempat ya pada jangka waktu tertentu. Ini cuaca. Ini sudah kita pelajari pada pembelajaran 1. Kita dapat meramal keadaan cuaca. Caranya gimana? Dengan mengamati unsur-unsur cuaca, misalnya suhu, ya, kelembaban, dan tekanan udara. Kita juga dapat mengamati curah hujan, melihat keadaan awan dan keadaan angin. Unsur cuaca tidak sama pada semua tempat. Cuaca terjadi pada suatu tempat yang tidak luas. Terjadinya pun pada waktu tertentu. Bisa jadi di daerah Condong Catur hujan, tetapi di daerah Meguwo ada yang panas bahkan ya. Bisa terjadi di Jogja panas, tetapi di daerah lain di Jakarta justru banjir ya, bisa saja. Amati keadaan di sekitarmu. Bagaimana keadaan cuacanya? Kegiatan apa yang dilakukan ketika keadaan cuaca seperti itu ya? Kita amati ya. Dampak apa yang kita rasakan? Bagaimana jika keadaan cuaca seperti itu berlangsung lama? Ya, misalnya satu keadaan mendung sampai hujan. Kemudian kegiatan apa yang dilakukan ketika keadaan seperti itu? Mendung, hujan, ya kita berada di dalam rumah. Melakukan kegiatan di dalam rumah ya. Bahkan kita sekedar menghangatkan badan, makan-makan dan sebagainya ya. Lihat TV atau membaca-baca. Ya, dampak apa yang kita rasakan kalau hujan terus-menerus ya? Kita tidak bisa bepergian dengan bebas, harus pakai mantel atau pakai mobil. Bagaimana jika keadaan cuaca seperti itu berlangsung lama? Ketika hujan berlangsung lama, kemudian saluran air tidak tertata dengan baik atau bahkan tersumbat oleh sampah dan sebagainya, ini sangat membahayakan. Bisa-bisa terjadi banjir di daerah kita ya. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga lingkungan kita, buang sampah pada tempatnya, jangan sampai menyumbat saluran-saluran air ya. Ayo menulis. Tulislah percakapan terkait keadaan cuaca yang kamu alami saat ini. Ya, silakan kalian keluar rumah, kalian lihat cuacanya. Cuaca kemarin ada 4 ya. Mendung, kemudian cerah, cerah berawan atau berawan ya. Kalian lihat keadaan cuaca yang ada pada saat ini ya. Kemudian kalian tuliskan di sini apa yang sebaiknya dilakukan bila terjadi cukup lama, bagaimana ya, panas ya atau cerah. Cerah kan biasanya panas ya, menyengat ya, apa yang biasanya dilakukan, badan jadi gerah ya karena panas. Kemudian kita banyak minum ya, segar minum es, tetapi itu pun tidak bagus karena bisa membuat kepala pusing ya. Maka hati-hati ketika cuaca panas, jangan terlalu banyak makan es misalnya. Atau mendung
sehingga kita tidak bisa menjemur pakaian, atau bahkan hujan sehingga kita tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Silahkan kalian tulis pada kolom-kolom tadi. Ayo bercerita. Ceritakan hasil percakapanmu di depan kelas. Nah, dipandu dengan tulisan yang telah kalian buat tadi, tentu kalian bercerita lebih mudah, ya, bisa runtut dan bisa tertata dengan baik. Sampaikan informasi yang kamu peroleh, berceritalah dengan penuh percaya diri, perhatikan volume dan intonasi suara. Pastikan suaramu terdengar ke seluruh kelas. Ini yang perlu berlatih. Ya, anak-anak biasanya kalau bicara di depan kelas, suaranya ditahan sehingga bahkan ya yang paling dekat pun tidak bisa mendengar. Ini kurang memberikan manfaat ya. Kalian harus berlatih untuk berbicara dengan nyaring sehingga terdengar di seluruh kelas. Ayo belajar, ayo berlatih. Cuaca hari ini masih terlihat cerah. Ayo kita melakukan aktivitas di luar kelas. Beraktivitas saat cuaca cerah sangat menyenangkan. Berdirilah berjajar, ambil jarak dengan merentangkan tangan. Yuk, lakukan gerakan berdiri meniru burung bangau. Sebelumnya, lakukanlah pemanasan terlebih dahulu. Mari dipersiapkan, kalian bisa mencoba berlatih menirukan gerakan bangau ya. Kalian lihat di buku kalian ya. Di sini berdiri menirukan burung bangau. Cara berdiri, rentangkan tangan, sikap permulaan ya. Kemudian gerakannya. Yang pertama, tekuk kaki kiri dan pertahankan kaki tumpu. Kaki tumpunya otomatis kaki kanan ya. Tekuk kaki kiri. Ini gambarnya terbalik ya. Ini yang ditekuk kaki kanan dulu. Sama aja. Kemudian dihitung. Sikap ini selama 5-8 hitungan. Kalian sambil nekuk, sambil bertahan pada tumpuan kaki ya. Kemudian dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dilanjutkan sampai 8. 6, 7, 8 ya. Kemudian diganti. Ya, dipindah yang untuk tumpu yang kanan, yang kaki kiri yang ditekuk ya. Dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bisa diulang ya. Bisa kembali kaki kanan diangkat ditekuk. Kemudian kaki kiri ditekuk dengan hitungan 1 sampai 5 atau sampai 8 hitungan. Rasakan perbedaan kedua kaki tumpumu. Kalian bisa merasakan kaki tumpu mana yang kamu rasakan lebih kuat, antara kaki kiri atau kaki kanan kalian. Ya, apakah kaki kiri atau kaki kanan kalian? Ayo, lomba menirukan gerakan burung bangau. Ya, ajak semua teman di kelas atau adik atau kakak atau bahkan ibu, bapak, boleh dicoba. Bertumpulah pada satu kaki. Jagalah keseimbangan dengan berdiri hingga hitungan 5 sampai 8. Ya. Kita lanjutkan. Karena berlomba ya. Siapa yang paling lama bertahan? Ya, dialah yang akan menjadi juaranya. Sebelum kembali ke kelas, lakukan gerakan pendinginan ya, biar tidak tersengal-sengal ya. Caranya gimana? Ya, tarik napas dalam-dalam. Tahan sebentar, kemudian hembuskan perlahan-lahan. Tarik napas lagi, diulang-ulang. Kemudian hembuskan perlahan-lahan. Ya,
lakukan beberapa kali sehingga kalian menjadi tenang lagi di jantung, di dada itu tidak terasa denyutnya terlalu keras, bisa lambat lagi. Kerjasama dengan orang tua. Orang tua dapat menceritakan asal-usul keluarga pada siswa, ya asal-usul ayah ibu, bahkan asal-usul kakek nenek, ya bisa. Daerah asal ayah atau ibu, kebiasaan atau adat yang dipegang dalam keluarga, ya, ataupun tradisi lain yang masih dipertahankan hingga saat ini, hingga kalian merasakan adanya kebiasaan-kebiasaan tradisi dalam keluarga kalian yang selalu kalian lakukan. Ya, selamat belajar, selamat ya berinteraksi dengan keluarga, dengan orang tua untuk bersama-sama ya mencari ilmu Allah. Mudah-mudahan bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.